Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Cahyo. Saya di sini akan mempresentasikan hasil responsi interpretasi cita yang terdiri dari materi komposisi citra, koreksi citra, ekstraksi tematik, dan penggunaan data field vectometer. Yang pertama yaitu komposisi citra yang terdiri dari arti dan tujuan, alat dan bahan, metodologi, dan hasil pembahasan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya yaitu mampu menyusun komposisi citra multispektral dari berbagai kombinasi saluran. Citra satelit penginderaan jauh dapat diperoleh dari sensor multispektral. Sensor multispektral yaitu kenampakan di permukaan bumi di lokasi yang sama namun dengan saluran spektral atau band yang berbeda-beda. Band tersebut dapat digunakan dan disusun menjadi citra komposit. Komposit citra merupakan citra yang terbentuk dari penggabungan tiga saluran menjadi citra berwarna. Urutan band yang digunakan untuk membuat komposit citra akan berbeda untuk setiap citranya. Komposit citra dapat berupa true color atau warna sebenarnya, fast color standar, dan fast color non-standar. Alat yang digunakan yaitu NV5 dan bahan yang digunakan yaitu citra Lenset 8 sebagian wilayah Yogyakarta dan citra SRT Orview 3. Metodologi komposit citra. Yang pertama yaitu membuka NV, yang kedua yaitu input data citra satelit, yang ketiga yaitu menyusun band citra true color, yang keempat yaitu menyusun band fast color komposit standar, yang kelima yaitu menyusun band fast color komposit non-standar, dan yang keenam yaitu melakukan load band, dan terakhir yaitu menampilkan citra komposit. Berikut merupakan hasil true color komposit dari citra 8 dan Orview. Pembahasan. Pada gambar berikut merupakan citra komposit color dengan menggunakan sensor Orview dan Lenset 8. Citra tersebut diperoleh dari penyusunan antara band 321 untuk Orview dan band 432 untuk Lenset 8. Pada citra tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan lahan sawah ditampilkan dengan warna hijau pekat dan agak kehijaman. Pola pemukiman berwarna pink sedangkan jalan berwarna putih dengan bentuk garis tegas. Sungai juga terlihat berwarna putih dan berkelok-kelok. Lahan kosong berwarna coklat cerah dan sawah berwarna hijau cerah. Citra komposit true color dapat digunakan sebagai acuan dalam mengklasifikasikan objek karena objek dapat dengan mudah untuk dikenali. Yang kedua yaitu hasil fast color composite standard, yaitu dari citra Lenset 8 dan Orview 3. Pembahasan. Pada gambar berikut menemukan citra fast color composite standard. Citra tersebut diperoleh dari penyusunan antara band 432 untuk Orview dan band 543 untuk Lenset 8. Pada citra fast color composite standard, vegetasi berwarna merah dan pola bangunan berwarna hijau. Penutup lahan seperti sungai, jalan, dan sawah juga berwarna hijau, sedangkan penutup lahan berwarna putih. Citra komposit ini akan lebih cocok digunakan untuk membedakan objek berupa vegetasi. Walaupun kesulitan dalam mengenali objek, namun dengan adanya warna yang kontras pada bagian objek vegetasi, maka bagian vegetasi akan lebih mudah untuk diamati dan diklasifikasikan. Yang ketiga yaitu hasil komposit Lenset 8 untuk komposit fast color komposit non-standard. Pembahasan. Pada gambar berikut merupakan citra fast color komposit non-standard. Citra tersebut diperoleh dari penyusunan antara band 573. Pada citra fast color komposit non-standard, vegetasi berwarna merah dan pola bangunan berwarna hijau. Penutup lahan seperti sawah berwarna hijau, sedangkan sungai dan jalan berwarna biru. Citra komposit ini akan lebih cocok digunakan untuk membedakan objek berupa vegetasi dan sungai. Walaupun kesulitan dalam mengenali objek, namun dengan adanya warna yang kontras pada bagian objek vegetasi dan perairan, maka kedua bagian tersebut akan lebih mudah untuk diamati dan diklasifikasikan. Yang terakhir yaitu fast color composite non-standard untuk citra Orview. Pada gambar berikut merupakan citra fast color composite non-standard dengan menggunakan sensor Orview. Citra tersebut dibuat dari penyusunan band antara 3, 4, dan 1. Pada citra fast color composite non-standard, vegetasi berwarna hijau dan pola bangunan serta jalan juga berwarna pink. Penutup jalan seperti sawah berwarna pink, sedangkan sungai berwarna hitam dengan garis yang berkelok. Citra komposit ini akan lebih cocok digunakan untuk membedakan objek berupa vegetasi, walaupun kesulitan dalam mengenali objeknya, namun dapat dengan mudah untuk diamati dan diklasifikasikan. Materi yang kedua yaitu koreksi citra. Koreksi citra yang dilakukan yaitu koreksi geometrik dan koreksi radiometrik yang terdiri dari arti dan tujuan, alat dan bahan, metodologi, serta hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu arti dan tujuan. Tujuannya yaitu mampu melakukan koreksi radiometrik citra penginderaan jauh dan mampu melakukan koreksi geometrik citra penginderaan jauh.
Citra hasil penginderaan jauh pastinya memiliki distorsi akibat gerakan sensor, faktor media perantara, dan faktor objek, sehingga citra tersebut perlu dibenahi dengan melakukan koreksi citra. Pada proses pengolahan citra, koreksi yang dapat dilakukan yaitu koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Koreksi radiometrik merupakan koreksi yang dilakukan terhadap gangguan atas sistem optik, energi radiasi, dan sudut elevasi matahari untuk menghasilkan citra yang terbebas dari noise dan gangguan atmosfer. Koreksi radiometrik dapat dilakukan dengan penyesuaian histogram, edge sensor radiance, toa reflektan, dan surface of reflektan. Koreksi geometrik yaitu koreksi yang dapat dilakukan untuk memposisikan sebuah citra agar berlokasi sama dengan yang ada di dunia nyata. Memposisikan kembali citra pastinya membutuhkan acuan berupa map atau gambar yang telah terkoreksi geometri. Selanjutnya yaitu A dan bahan. A yang digunakan yaitu software NV5 dan bahannya yaitu Citra Landsat 8 sebagian wilayah Yogyakarta dan Citra Landsat 7. Berikut merupakan metodologi yang digunakan. Metodologi koreksi radiometrik penyesuaian histogram terdiri dari 7 step. Yang pertama yaitu membuka NV, yang kedua yaitu input data citra satelit Landsat 8, yang ketiga yaitu membuka histogram citra, yang keempat yaitu mencatat nilai maksimum dan minimum, step kelima yaitu menuliskan expression pada bandmath, step keenam yaitu mendefinisikan band, dan step ketujuh yaitu menyimpan hasil koreksi. Berikut langkah kerja koreksi radiometrik at sensor radiance. Dari 7 langkah yaitu membuka NV, step kedua yaitu input data citra satelit Landsat 8, step ketiga yaitu membuka metadata, step keempat yaitu mencatat nilai radiance dan kuantitas, step kelima yaitu perhitungan toa of spectral radiance pada bandmath, step keenam yaitu mendefinisikan band, dan step ketujuh yaitu menyimpan hasil koreksi. Berikut metodologi koreksi radiometrik at sensor reflektan yang terdiri dari 7 langkah yaitu membuka software NV, input data citra satelit Landsat 8, step ketiga yaitu membuka metadata, mencatat nilai ESAN, dan step kelima yaitu perhitungan top of atmosphere reflektan pada bandmath, step keenam yaitu mendefinisikan band, dan step ketujuh yaitu menyimpan hasil koreksi. Dengan koreksi radiometrik object subtraction yang terdiri dari 6 langkah. Step pertama yaitu membuka NV, step kedua yaitu input data citra satelit Landsat 8, step ketiga yaitu mencari tool dark subtract, dan step keempat yaitu memilih band, step kelima yaitu mengatur metode dan output, dan step keenam yaitu menyimpan hasil koreksi. Berikut merupakan koreksi geometrik image to image terdiri dari 7 langkah yang terdiri dari membuka NV step pertama, dan step kedua yaitu input data citra satelit Landsat 7, yang step ketiga yaitu luat band citra TrueColor, step keempat yaitu mencari image registration workflow, step kelima yaitu mengisi basic dan wrap image file, step keenam yaitu menandai titik T-point, dan step ketujuh yaitu menyimpan hasil koreksi dan T-point. Metodologi dalam koreksi geometrik image to map terdiri dari 7 langkah yaitu input data citra satelit Landsat 7, step kedua yaitu luat band citra TrueColor, step ketiga yaitu mencari select GPS image to map, step keempat yaitu memilih datum dan proyeksi, step kelima yaitu mengisi titik GCP, dan step keenam yaitu memilih wrap file pada citra belum terkoreksi, dan step terakhir yaitu menyimpan citra wrap file. Berikut hasil koreksi radiometrik penyesuaian citra menggunakan band 2. Pada koreksi dengan penyesuaian histogram menghasilkan citra dengan nilai piksel yang diperkecil. Hal tersebut dapat diketahui ketika melihat histogram pada citra. Misalnya pada band 2 citra Landsat 8 dari nilai minimumnya yaitu 7.797 menjadi nilai 0. Hal tersebut juga mempengaruhi nilai max dan min yang juga ikut turun. Nilai piksel akan berpengaruh terhadap kecerahan citra. Kecerahan citra pada hasil koreksi penyesuaian histogram akan semakin turun karena nilai pikselnya juga turun. Namun resolusi spasialnya malah semakin tinggi. Yang kedua yaitu hasil koreksi radiometrik at sensor radiance pada band 2. Koreksi at sensor radiance merupakan proses koreksi citra menggunakan rumus toa of spectral radiance.
Koreksi ini menggunakan nilai radians dan quantize untuk memperoleh nilai radians. Citra yang dihasilkan dari koreksi ini hampir sama dengan koreksi penyelesaian histogram, yaitu nilai pikselnya diperkecil sehingga citra akan tampak lebih jelas dari citra sebelum dikoreksi. Hal tersebut dapat diperoleh ketika melihat dari perbandingan histogram antara citra sebelum koreksi dan sesudah koreksi. Hasil yang ketiga yaitu edge sensor reflektan pada band 2. Koreksi yang ketiga yaitu koreksi edge sensor reflektan. Koreksi ini menggunakan nilai dari edge sensor radians yang dikonversikan ke nilai edge sensor reflektan sehingga saling berkorelasi. Informasi yang diperlukan yaitu edge sun distance, solar zenith angle, dan kondisi atmosfer. Hasil citra yang diperoleh dari koreksi ini yaitu memiliki nilai piksel yang lebih kecil dari koreksi edge radians. Nilai piksel yang lebih kecil akan mempengaruhi kualitas gambar dan kecerahan citra. Piksel yang kecil akan menghasilkan gambar yang lebih jelas karena resolusi spasialnya tinggi. Hasil yang keempat yaitu dark object subtraction, contohnya yaitu pada band 2. Koreksi selanjutnya yaitu dark object subtraction. Koreksi ini merupakan lanjutan dari koreksi edge sensor reflectance. Hasil citra yang diperoleh memiliki nilai minimum piksel 0, sehingga hasil citra menjadi lebih jelas dan lebih kontras karena resolusi spasialnya tinggi. Citra yang dihasilkan memiliki warna dan kecerahan yang hampir sama karena julat nilai antara piksel rendah atau nilai pikselnya hampir sama secara keseluruhan. Semua nilai piksel pada band memiliki nilai minimum 0. Yang kelima yaitu hasil koreksi geometrik image to image. Citra di samping merupakan hasil dari koreksi geometrik menggunakan image to image. Koreksi geometrik image to image merupakan koreksi yang dilakukan untuk memposisikan citra agar kembali ke posisi awal saat perekaman dengan menggunakan acuan berupa gambar yang telah terkoreksi geometri. Koreksi geometri hanya dilakukan untuk mengubah posisi citra saja, bukan nilai pikselnya. Yang terakhir yaitu image to map. Di samping merupakan hasil dari koreksi geometrik menggunakan image to maps. Koreksi geometrik image to maps merupakan koreksi yang dilakukan untuk memposisikan citra agar kembali ke posisi awal saat perekaman dengan menggunakan acuan berupa maps yang telah terkoreksi geometri. Perbedaan antara koreksi geometri dengan menggunakan gambar yaitu perbedaan antara koreksi geometri dengan menggunakan gambar dan peta hanya pada acuan yang digunakan saja, sehingga hasilnya tetap akan sama. Materi yang ketiga yaitu ekstraksi tematik. Ekstraksi tematik dibagi menjadi dua, yaitu ekstraksi tematik 1 dan 2. Materi ketiga yaitu thematic extraction multispectral classification, yang terdiri dari artian tujuan, arah dan bahan, metodologi, dan yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Tujuannya yaitu mampu membedakan antara supervised dan unsupervised classification. Yang kedua yaitu mempunyai keterampilan dalam menampilkan supervised dan unsupervised classification dengan menggunakan peta. Ekstraksi tematik yaitu proses untuk mendapatkan informasi tematik dari citra satelit dengan cara mendefinisikan nilai piksel berdasarkan kenampakan yang ada di dunia nyata. Ekstraksi dapat dilakukan dengan menggunakan metode unsupervised dan supervised. Klasifikasi unsupervised merupakan proses klasifikasi yang hanya menggunakan nilai statistik untuk mengklasifikasikan nilai piksel tanpa campur tangan user. Klasifikasi supervised yaitu klasifikasi berdasarkan nilai sampling dari data ROI yang telah dibuat sebelumnya. Bagian yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu NV5 dan bahan yang digunakan yaitu Citra Lensa 8 sebagian wilayah Yogyakarta. Berikut metodologi unsupervised yang terdiri dari step 1 sampai step 6. Step pertama yaitu membuka NV, yang kedua yaitu input data citra satelit Lensa 8, yang ketiga yaitu pilih klasifikasi unsupervised, yang keempat yaitu pilih band hasil stacking, yang kelima yaitu mengatur kelas, nama, dan lokasi luaran, dan terakhir yaitu lihat hasil klasifikasi dengan load band to new display. Yang kedua itu metodologi untuk klasifikasi supervised, yang terdiri dari input data citra satelit Lensa 8, yang kedua membuat ROI, yang ketiga yaitu load band citra true color dan menambahkan tabel ROI, yang keempat yaitu melakukan klasifikasi supervised, yang kelima yaitu pilih band hasil stacking dan select classes from region, yang keenam yaitu atur nama dan lokasi luaran kelas dan image, yang ketujuh yaitu lihat hasil klasifikasi dengan load band to new display. Berikut merupakan hasil unsupervised classification berupa K-means.
Klasifikasi kami merupakan algoritma untuk bagi data menjadi beberapa klaster. Data tersebut dikelompokkan dalam suatu klaster jika memiliki karakteristik yang sama dengan anggota klaster tersebut. Data yang memiliki karakteristik yang berbeda maka akan dibuatkan klaster tersendiri oleh program komputer atau dimasukkan ke dalam kelompok yang memiliki karakteristik yang sama. Proses dari algoritma Kalmin yaitu mendeteksi pusat klaster dan mencari anggota tiap-tiap klaster. Hasil unsupervised yang kedua yaitu isu data. Isu data merupakan algoritma klasterisasi yang dapat menyesuaikan jumlah klaster berdasarkan proses iterasi yang dilakukan. Algoritma dari isu data bekerja dengan menggabungkan klaster yang sama dan dapat membelah jika memiliki jumlah simpanan baku yang besar. Kelebihan dari isu data yaitu dapat mengklasifikasikan data secara lebih detail ketimbang Kalmin walaupun hasil klasifikasinya juga tidak akurat. Hasil yang ketiga yaitu hasil dari klasifikasi supervised berupa Mahalanobis. Klasifikasi Mahalanobis yaitu klasifikasi menggunakan jarak dan nilai statistika pada tiap-tiap kelas. Pada klasifikasi ini semua kovarian kelas dianggap sama sehingga proses klasifikasi akan lebih cepat. Pixel akan diklasifikasikan sesuai dengan ROI terdekat namun bisa juga pixel tidak terklasifikasi karena tidak masuk ambang batas yang telah dibuat oleh user. Hasil supervised yang kedua yaitu minimum distance. Klasifikasi minimum distance yaitu klasifikasi yang dilakukan dengan menggunakan jarak minimal yang dapat diukur dengan vektor rata-rata dan jarak Euclidean dari tiap pixel pada tiap kelas. Pixel yang tidak memenuhi syarat maka kemungkinan tidak terklasifikasikan. Pada klasifikasi ini, objek yang dapat diidentifikasi cukup detail dan tidak terdapat objek yang unclassified atau tidak terklasifikasi. Hasil yang ketiga yaitu hasil supervised maximum likelihood. Klasifikasi maximum likelihood yaitu klasifikasi yang dilakukan dengan menghitung nilai kemungkinan suatu pixel diberikan milik suatu kelas. Pixel akan memilih kelas dengan kemungkinan tertinggi, namun jika probabilitas lebih kecil dari ambang batas, maka pixel tidak terklasifikasi. Pada gambar ini, klasifikasi yang dihasilkan juga detail karena probabilitasnya lebih besar dari ambang batas. Hasil klasifikasi yang keempat yaitu parallelepiped. Klasifikasi parallelepiped merupakan klasifikasi yang dilakukan dengan menggunakan keputusan sederhana yang diambil dari dimensi ruang data gambar. Dimensi ruang ini ditentukan berdasarkan batas deviasi standar dan rata-rata setiap kelas. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa klasifikasi parallelepiped terdapat pixel yang ditandai dengan warna hitam. Klasifikasi parallelepiped hanya dapat mengidentifikasi objek lebih sedikit ketimbang dengan menggunakan metode yang lain. Materi selanjutnya yaitu ekstraksi tematik bagian kedua. Materi ekstraksi bagian kedua yaitu tematik extraction dari high resolution image. Terdiri dari arti dan tujuan, arti dan bahan, metodologi, dan yang keempat hasil dan pembahasan. Arti dan tujuan. Tujuannya yaitu mempunyai pengetahuan tentang prosedur yang perlu dipertimbangkan dalam OBIA serta keterampilan untuk melakukan klasifikasi. Apa itu OBIA? OBIA yaitu suatu teknik untuk melakukan klasifikasi berdasarkan kesatuan objek pada citra. Selain itu, dengan memandang objek, klasifikasi citra juga dapat dilakukan berdasarkan tekstur dan warna pada objek yang ada pada citra. OBIA merupakan teknik klasifikasi berbasis spektral maupun spasial. Klasifikasi OBIA dapat dilakukan dengan dua tahapan, yaitu segmentasi dan klasifikasi objek pada citra. Parameter yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan segmentasi yaitu skala, warna, bentuk, kehalusan, dan kekompakan. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu e-cognition software dan bahannya yaitu citra pemotretan foto udara pantai Drini. Metodologi. Step pertama yaitu input citra foto udara pantai Drini. Yang kedua yaitu membuat segmentasi dengan proses tree. Yang ketiga yaitu membuat sampel class. Yang keempat yaitu klasifikasi citra berdasarkan nearest neighbor classification. Step kelima yaitu mengatur standar nearest neighbor feature space. Yang keenam yaitu apply standar nearest neighbor ke dalam. Yang ketujuh yaitu execute dan export hasil save file. Hasil dan pembahasan. Berikut merupakan gambar hasil klasifikasi dengan menggunakan OBIA.
Citra tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa kelas, yaitu bangunan, jalan aspal, rumput, semak belukar, tanah lembab, vegetasi berkayu, dan perairan serta pasir. Kelas tersebut diperoleh dari hasil interpretasi citra secara visual, nilai parameter yang dicantumkan untuk memperoleh bentuk dan ukuran segmentasi pada gambar berikut, yaitu 200 untuk skala, 0,3 untuk parameter bentuk, dan 0,7 untuk parameter kekompakan. Parameter skala sangat berpengaruh terhadap ukuran dari segmen yang dihasilkan, sehingga jika skalanya kecil maka akan menghasilkan begitu banyak segmen. Materi yang terakhir yaitu penggunaan data field spectrometer. Materi kelima, processing field spectrometer data dan SEM classification yang terdiri dari arti dan tujuan, arti dan bahan, metodologi, dan hasil serta pembahasan. Yang pertama yaitu arti dan tujuan. Tujuannya yaitu memberikan pengetahuan dalam mengolah data spektrometer dan melakukan klasifikasi sesuai dengan data masing-masing. Spektroskopi lapangan mencakup penyelidikan hubungan timbal balik antara kualitas item dan menganggap biofisik mereka dalam iklim lapangan. Spektroskopi lapangan berperan dalam pendeteksian jarak jauh, yaitu sebagai tepi antara estimasi lab dan keadaan lapangan. Selain itu, akan sangat membantu dalam memperkirakan kelompok yang ideal dan memberikan perangkat untuk pergantian peristiwa. Dan bahan A yang digunakan yaitu NV5 dan bahannya berupa citra NISET 8 sebagian wilayah Yogyakarta dan spektrometer data. Metodologi yang digunakan yaitu terdiri dari 7 langkah. Yang pertama yaitu input citra NISET 8, yang kedua melakukan koreksi atmosferik, yang ketiga melakukan stacking data bin 1 sampai bin 5, yang keempat yaitu membuat spectral library, yang kelima yaitu membuat sampel spectral library, yang keenam yaitu melakukan klasifikasi SEM, dan yang ketujuh yaitu ekspor hasil klasifikasi. Berikut merupakan hasil dan pembahasan. Gambar berikut merupakan hasil dari klasifikasi SEM. Citra tersebut merupakan hasil dari klasifikasi SEM atau Spectral Engine Mapper. Klasifikasi SEM membutuhkan data spectral library. Apa itu spectral library? Yaitu suatu library yang digunakan untuk mengidentifikasi mineral, vegetasi, dan bahan buatan manusia. Selain itu juga membutuhkan resampling spectral library yang digunakan sebagai ROI dalam melakukan klasifikasi dengan metode SEM. Pada proses pembuatan resampling inilah data spectral library digabungkan dengan band 1 sampai band 5 yang telah ditambahkan nilai central of wavelength dan nilai FWHM. Pada citra tersebut, sebagian besar wilayah tidak terklasifikasikan atau unclassified. Satu-satunya vegetasi yang terklasifikasi yaitu vegetasi kelapa yang disimbolkan dengan warna kuning. Hasil berikutnya yaitu spectral library plot. Plotting spectral library menampilkan panjang gelombang sebagai sumbu horizontal dan reflektan respectively sebagai sumbu vertikal. Data yang diplotting tersebut merupakan data jenis vegetasi yang ada di wilayah Yogyakarta. Reflectance respectively terendah ada pada spesies tumbuhan kelapa dan yang tertinggi ada pada tumbuhan kaliandra. Hasil dari reflectance respectively digunakan untuk mengisi informasi Z plot rank. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.